Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sembarangan air bisa untuk bersuci. Air teh itu suci, ya dia, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, air itu ada 4 jenis. Yang pertama, air itu yang suci dan mensucikan. Seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air salju, air rawa. Ya. Kalau sekarang ada PDAM, air danau, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Itu airnya suci dan mensucikan. Keruh ya nggak apa-apa, keruh. Keruh karena bahan alami ya, keruh karena banjir nggak apa-apa. Tapi kalau keruh karena kopi atau keruh karena teh nggak bisa dipakai bersuci. Yang kedua yang makruh dipakai, yakni air musyammas. Air yang terkena terik matahari pada tempat yang dia bisa berkarat. Nah, kalau tandonnya tandon dari apa itu plastik nggak berkarat, maka nggak apa-apa dia, walaupun panas. Tapi kalau dari drum yang bisa bertagar, maka itu air musyammas. Dia suci mensucikan, tapi hindari memakai itu. Kemudian yang ketiga, air yang suci tapi tidak menyucikan. Pertama itu air mustakmal. Mustakmal itu bekas berwudu. Nah, imbah berwudu ya, bekasnya ditadahin itu jadi air mustakmal. Atau imbah mandi ya, bekas air mandi tubuh kita itu namanya air mustakmal. Enggak sah dipakai berwudu atau mandi. Yang kedua, air yang berubah karena tercampur benda suci. Ya kayak tadi teh, kopi. Ya, maka itu juga tidak mensucikan. Kemudian yang keempat itu air najis. Air yang terkena najis ya, mutanajis. Yaitu pertama, air yang kurang dari 2 kullah. Berapa ukuran 2 kullah itu? Ya, menurut banyak ulama itu 216 liter kalau ukuran liter sekarang ya. Kalau hitungannya Imam An-Nawawi itu 175 liter kalau diliteri. Kalau ulama-ulama Irak itu 255 liter. Sehingga kepercikan najis asal tidak berubah maka dia statusnya suci. Makanya hati-hati juga kalau di toilet. Toilet ada tempat yang kecil itu, tempat cebok yang kecil itu kalau kepercikan kencing jadi najis di situ, nggak bisa dipakai untuk bebasuh ya, ambil dari kerannya langsung. Itu kalau menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada juga kaul kalau nggak berubah maka tetap suci, ada juga. Cuma hati-hati, lebih baik kita pakai yang nyata-nyata para ulama menganggapnya suci aja sudah. Kemudian yang kedua, air najis itu air yang tadi kurang dari 2 kulah kena najis jadi najis airnya. Kalau lebih dari 2 kulah tetapi kena najisnya itu sampai berubah warnanya atau baunya atau rasanya dikarenakan najis, maka itu juga jadi najis. Banyak benar airnya, misalnya 1000 liter di tandon, sekalinya ada tikus mati di situ masuk ke dalam, bebau banyunya, bau bangkai tikus, maka tetap dia statusnya sebagai najis walaupun airnya banyak. Atau kolam renang misalnya, banyak benar kan airnya, sekalinya bau pipis ya, karena yang berenang kebanyakan di situ pipis semua. Bau pesing ya, sehingga ya tetap najis di situ. Tapi kalau ada yang pipis 1-2 orang di kolam renang ya, karena airnya banyak dan tidak berubah maka tidak jadi najis.
Nah, di sungai kayak apa kalau ada misalnya najis? Nah, itu di kitab Kasyifatus Saja atau di Hasiyah Al-Bujairami itu dijelasin. Ringkesnya ini aja lah. Nah, misalnya ini ada bangkai. Bangkai ini air yang mengalir sungai. Sungainya ini airnya banyak, lebih dari 2 kulah. Ada bangkainya. Maka kalau ini air mengalir, yang di sekitaran bangkai ini saja yang najis. Yang di bawahnya ini suci, yang di sini suci. Kawaja mandi berwudu di sini kawaja. Tapi yang di sekitar di sini, ini ukurannya berapa? Ya ukurannya di sekitar sini yang airnya berubah baunya seperti bau bangkai atau warnanya warna bangkai ini. Di sekitar sini ini yang najis, yang lainnya suci. Makanya hati-hati yang di Banjarmasin biasanya di sungai bawahnya, di atasnya lagi buang kotoran atau pipis ya, lari ke sungai. Kata orang buaya kuning. Maka itu najis, itu najis. Yang di bawahnya gosok gigi. Nah kalau di sekitaran situ nggak boleh, nggak boleh. Yang di sekitaran itu. Tapi kalau yang sudah agak jauh-jauh atau dia alirannya ke sini ya, alirannya ke sini, dia di atasnya sini nggak apa-apa karena airnya ke sana. Tapi yang di bawah sini bisa kena itu. Jadi nggak sembarangan juga di sungai berarti bebas, kada juga. Hati-hati. Kita ini sungainya seperti itu ya. Ini kalau najis biasa ya, misalnya ada kotoran ayam, bangkai ular dan sebagainya. Airnya banyak. Ini kalau airnya sedikit. Nah, misalnya di empang atau selokan atau ini kecil ya. Kemudian najisnya ini tertandak di sini bangkainya. Kada larut karena kecil ininya, sempit sempit selokannya, nyangkut bangkainya di situ. Maka yang sebelumnya ini suci, yang kena bangkai ini di sekitarnya sampai sini ini juga jadi air najis ini. Contoh sederhananya ada pipa misalnya. Di dalam pipa ada bangkainya. Nah, maka setelah pipa itu ya, setelah aliran pipa ya itu jadi najis. Airnya jadi najis. Sampai dia terkumpul jadi besar yang lebih dari 2 kulah, maka ini jadi suci kembali. Jadi perlu hati-hati juga kalau sungainya kecil sekali yang alirannya nggak sampai 2 kulah. Lihati itu, lihati. Nanti giliran yang agak lebarnya ya lebih aman di sini. Kemudian yang ketiga, ini kalau ya, airnya kurang dari 2 kulah dan kena najis biasa. Yang jadi najis itu yang setelah bangkai ini. Kalau ini tadi sedikit, cuma ini ujungnya jadi banyak, maka yang najis di sekitar sini aja. Ini air sedikit, najisnya ikut larut, maka yang setelah najis ini najis juga. Yang sebelumnya jadi suci. Kalau bangkainya bangkai biasa. Ini yang keempat, kalau najisnya najis mughaladhah, misalnya babi mati atau anjing mati. Nah, maka air di sini kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, maka sama di sini jadi najis. Yang di sini harus lewat sekitar 7 kali aliran air. Jadi dihitung-hitung aja lah kira-kira imbah lewat itu, hitungi aja sekitar 7 detik misalnya kalau air liranya kencang. Nah, lewat itu sudah kawan dipakai, namun itu adalah najisnya berupa anjing atau babi. Nah, ini terkait kalau di sungai atau di tempat yang airnya sedikit. Kalau airnya banyak ya yang ini tadi. Kalau airnya banyak di Sungai Barito misalnya,
tetap suci dia di atas maupun di bawah, yang najis cuma sekitarannya aja.